tabe pun karatumut putih nu calik di hulu cai, tasang ratu naga putih nu anyaclang di walungan, ku kersaning nu maha kawasa Gusti nu maha suci, ombak sagara ketebak ku sang ratu bayu, cat muncat ka awang-awang, gumulung ngahiji jeung mega hideng, cur mancur ka bumi, celak nyak celak ka buana, jadi hujan jadi kabagjaan. Sanggeus mang bulan-bulan halodo, bumi garing buana angar, tangkal-tangkal hanaang, tangkal-tangkal ngarang-rangan. Sanggeus mang bulan-bulan katiga, walungan ngoletrak, sawah ngabeletrak. Kiwari langit geus angkeb, gumulung mega hideng. Kiwari mangsana mapag sang banyu herang. Solokan-solokan baris ngolocor deui, mun cai geus naek kana kotakan, hayu urang ngayun pacul nyekel wuluku, sukan-sukan pepelakan. Tapi omat urang masing bisa ngaruatna, masing bisa kumawula kawayahna, sangkan isuk teu manggih bahla. Pada tahun 1850-an, di desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, berdirilah kampung yang didirikan oleh seorang tokoh yang dikenal dengan Mbah Sukanta Gelung. Kampung yang sangat sederhana, dengan selalu menjaga adat dan budaya Kabuhunan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan leluhur pada kala itu. Mbah Sukanta Gelung yang pada saat itu melakoni sebagai seorang tokoh masyarakat yang disegani oleh warganya, mencetuskan kampung tersebut dengan sebutan Kampung Kosambi karena berdiri tegaknya pohon kosambi yang sangat besar. Itulah mengapa kampung ini disebut dengan Kampung Kosambi. Seiring berjalannya waktu, pohon kosambi yang menjadi simbol kampung tersebut telah hilang. Meskipun begitu, menurut orang terdahulu, pohon kosambi akan selalu ada dan sampai saat ini masih berdiri kokoh di lingkungan kampung tersebut walaupun tidak sebesar dulu. Harapan orang terdahulu, jagalah simbol kampung ini agar generasi mendatang paham akan sejarah asal-muasal Kampung Kosambi dan semoga menjadi kampung yang bermartabat. Berbagai macam tokoh masyarakat selalu berusaha agar kampung ini tetap ragam, adem, dan tentram. Salah satunya sebagai penerus Mbah Sukanta Gelung adalah Ustadz Saman, sebagai pemuka agama yang diangkat oleh warga sekitar untuk membimbing generasi dalam bidang agama, khususnya mempelajari ilmu Al-Quran. Meskipun belum tersedianya masjid atau langgar, Ustadz Saman mengajar dari rumah ke rumah sehingga menjadi sorotan oleh aparatur setempat untuk melakukan pembangunan masjid. Ustadz Saman atau Ustadz Samanuddin dilahirkan di Karangtoman atau Purwadadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 1928. Beliau anak kedua dari pasangan suami istri Abah Idrus dan Nini Inot binti Kasim. Dari jalur ayah, nasab beliau tersambung ke tokoh penyebar Islam yaitu Mbah Ishaq Karangtoman. Nasab beliau, Ustadz Samanuddin bin Idrus bin Ishaq Karangtoman bin Mbah Peyo bin Kalam. Beliau terkenal sebagai guru agama di madrasah yang sekarang digabung dengan Majelis Sholawat Baitul Khairat. Kepribadian beliau sangat santun, istiqomah dengan zikir thariqahnya, sabar dalam mengajarkan tauhid, sifat 20, bacaan sholat, dan sangat jarang sekali beliau marah, sehingga masyarakat sangat segan dan hormat dengan beliau. Beliau merupakan sosok kiai kampung yang sederhana dengan muridnya yang tersebar di Karangtoman, Karangtanjung, Bugel, Duet, dan salah satunya adalah
yang berada di Kosambi dan sekitarnya. Karena belum adanya langgar pada saat itu, terdengarlah oleh Ki Mursid yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Mekarsari pertama untuk melakukan peninjauan lokasi yang akan dijadikan langgar pertama di Kampung Kosambi. Dan karena keterbatasan lahan juga untuk pembangunan langgar tersebut, hadirlah seorang warga yang bernama Bah Ondo yang dikenal sebagai Bah Omi yang tertarik mewakafkan tanahnya untuk dibangunkannya langgar pertama tersebut yang lokasinya di sebelah utara Kampung Kosambi di pinggir selokan dekat dengan pohon basia, juga didampingi dengan tokoh kepemerintahan yaitu Bah Emar Jaya Sumpena. Iya kapungkur berdiri na musola atau nepi langgar lah nya. Langgar nyata dibangun nyata tempatnya di dia ukuran anak sekitar 2 meter ke 3 meter. Nah di samping iya saya paling dia nyata kapungkur mah tangkal basiah teh iya istilah nama gede lah nya iya daun lagi kapungkur mah masih yuk kene. Nah harita ker dibangun teh di dia nyata gagasan ti Lurah Mursid, an berhubung istilah nama tempat teh nyata sepi jauh di warga penghuni Kosambi, maka ieu musola teh nyata di ada napi langgar musola Mardageng langgar dialihkeun ka Palik Kidul ka lahana Bapak Nadi. Singkat cerita, maka terbangunlah masjid tersebut dengan ukuran yang sangat kecil dikarenakan kapasitas yang tidak memadai dan jauh dari pemukiman, sehingga langgar tersebut pun tidak bertahan lama, hanya berdiri sekitar kurang lebih 1 tahun saja. Dan dengan hasil musyawarah warga didampingi oleh Bapak Wakil Ateng yang pada saat itu menjabat sebagai wakil Dusun Duat, maka langgar tersebut dipindah ke tengah kampung. Dengan pindahnya langgar tersebut, muncullah generasi berikutnya yaitu Amil Abbas selaku kepengurusan langgar baru. Dengan adanya beliau, antusiasme warga Kosambi untuk melaksanakan ibadah menjadi meningkat, dan kemudian langgar pun dipindahkan kembali dengan ukuran bangunan yang lebih layak. Ayeuna lokasi didirikanana langgar anu kadua nyata letakna di dieu nyata di lahana Bah Nadi anu tadi dicarioskeun ti Payun. Sekitar kurang langkung 2 tahun dibangun langgar, maka karena kurang na ieu gitu nya terus nyata para keturunan ti Bah Ondo ngadamel istilah nama riungan nyata bikin ngalihkeun langgar ieu ke tempat anu lebih lega gitu. Maka alhamdulillah nyata Bah Ondo ngawakapkeun tanahna di Palikulon itu. Setelah pindah, masjid tersebut lebih aktif sehingga selalu menggelar acara-acara keagamaan oleh para pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, yaitu Bah Peng, Pak Sali, Bah Nadi, Ustadz Endang, Ustadz Dasim, Ustadz Jeni, dan Pak Sadi. Meskipun begitu, warga sekitar belum dapat melaksanakan sholat Jumat dan ibadah besar lainnya termasuk hari raya, karena langgar tersebut bisa dikatakan belum layak atau tidak bisa menampung jamaah yang hadir. Ibadah tersebut hanya bisa dilaksanakan di masjid kampung sebelah. Maka hadirlah Amir Sodik yang mengajak warga kampung Kosambi untuk melaksanakan ibadah tersebut secara mandiri, yaitu di masjid tersebut dengan beliau sebagai imamnya. Bah, pedulur-dulur sadaya, ieu nyaeta lokasi pembangunan langgar anu katilu. Nah, katilu anu alhamdulillah tanahna nyaeta hasil tina wakaf. Ieu hasil tina riungan pagempungan nyaeta anak keturunanna Bah Ondo bin Bana. Sehingga seiring berjalannya waktu, maka muncullah generasi-generasi lainnya, yaitu tokoh pemuda dengan gagasannya yang ingin meningkatkan kembali pembangunan masjid dengan cara bergotong royong, menarik iuran dari warga kampung Kosambi yang sebagiannya juga didanai oleh yayasan. Adapun tokoh pemudanya yaitu Ustadz Endang dan para rekan-rekannya.
sehingga masjid menjadi terurus sampai detik ini. Dulur-dulur sa parantos tadi anu tos dicarioskeun ya, bahwa tina hasil wakaf eta ti Mbah Ondo bin Bana atau Nabi Mbah Omi lah, populer nama Mbah Omi. Alhamdulillah maka dibangun musola anu ukuranana genep kalima artinya genep kalima. Cuman seiring berjalannya waktu musola eta teh nyata lambat laun ruksak, maka dibongkar. Bangunan musola dibongkar. Sanggeusna dibongkar eta anu alhamdulillah para tokoh senarang istilah nama warga Kampung Kosambi nyata bermusyawarah untuk membangun kembali nyata masjid anu lebih luas, lebih baik daripada yang kemarin gitunya. Hasil tina musyawarah eta alhamdulillah para warga sepakat mengambil dana atau napi ngayakeun dana tina kangge ngabangun masjid ieu nyata hasil tina swadaya masyarakat ditambah deui nyata ti yayasan, dibantu ku yayasan nu alhamdulillah ayeuna tiasa berdiri nyata masjid anu ayeuna ieu nu ukuranana lebih luas ya, sekitar 8x8 luasna 8x8 kukitina mangga orang sasarangan orang tingali nya lokasi masjid anu ayeuna anu hasil tina istilah nama swadaya masyarakat jeung hasil tina bantosan ti yayasan. Jadi mangga orang tingali kalebet. Nah ieu istilah nama nyata lebetna masjid ya, Masjid Nurul Huda lah ieu nama Masjid Nurul Huda. Eta pamasihan ti para tokoh Kosambi. Jadi masjid jenengan teh Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah ayeuna meureunna lebih baik ya gitu, lebih baik ti mushola nu kapungkur gitu. Alhamdulillah ieu hasil tina istilah nama kebersamaan masyarakat Kosambi ingin mengadakan tempat sarana ibadah anu lebih baik lagi gitu. Mungkin pidoana ti sadayana mudah-mudahan kapayun sing tiasa dibangun deui. Hatur nuhun kangge kasadayana. Hatur nuhun. Meski para pemuka agama telah banyak, akan tetapi adat istiadat Kampung Kosambi masih dijaga dan dilestarikan sampai saat ini. Salah satunya adalah mipit padi. Mipit madi adalah upacara di mana akan dipotongnya padi. Tradisi lempar uang koin saat lebaran, babaritan, ruat bumi sebelum masa musim tandur di musim hujan, dan masih banyak yang lainnya. Di kampung ini pun gemar merayakan hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan seterusnya. Aktivitas warganya pun sama dengan aktivitas warga pada umumnya, dengan mata pencarian, ada yang melakukannya sebagai petani, peternak, pedagang, dan macam-macam aktivitas lainnya. Namun warga di sini memilih 85% sebagai petani, karena kondisi tanahnya yang datar dan bidang sawah yang sangat luas. Kampung Kosambi pada kali itu masih tertinggal dalam hal pendidikan, sehingga muncullah gagasan daripada tokoh dan juga aparatur pemerintah setempat untuk mendirikan tempat pembelajaran bagi anak-anak usia dini maupun yang merangkap remaja demi terciptanya generasi yang berkualitas. Adapun peran di atas ialah Ustadz Udan Aliyuddin sebagai guru ngaji dan juga Pak Otong atau yang dikenal dengan sebutan Pak Awan sebagai pendiri pendidikan anak usia dini atau PAUD sampai dengan saat ini. Harapannya dengan generasi yang berkualitas dapat membantu pembangunan Kampung Kosambi agar lebih modern dan maju dalam segala bidang demi terciptanya lingkungan yang harmonis di masa mendatang. Saya Dani Maulana, saya dedikasikan sejarah singkat ini untuk masyarakat Kampung Kosambi dan berharap apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan pengalaman kita semua. Video ini bisa disaksikan kembali di kanal YouTube saya yaitu Dani Maulana Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.